Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen untuk mata kuliah Design Thinking. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang penerapan Design Thinking terhadap ekonomi atau kehidupan yang sehari-hari. Baik, pada saat kita membahas terkait design thinking, teman-teman masih ingat ya di pertemuan yang kemarin bahwa design thinking ini menyebabkan kita berpikir secara kritis dan sistematis. Sekarang saya menambahkan kembali yaitu teori rasional dan irasional. Nah, teman-teman, kalau teori rasional ini adalah teori tentang bagaimana kita memilih keputusan, kebiasaan seseorang untuk melakukan apa yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Dan keputusan rasional ini harus melakukan beberapa explain dari social change-nya. Berarti harus ada perubahan yang kita lakukan. Nah, di satu sisi terkadang sebagai manusia kita juga berpikir secara irasional. Dan kadang kita nggak bisa ngebedain kapan sih kita berpikir secara rasional dan kapan kita berpikir secara irasional. For example, kalau teman-teman ingat di video pembelajaran yang kemarin, saya tuh bahas terkait kemacetan ya. Nah, pada saat kita bilang kemacetan, tentunya kita harus berpikir secara rasional ketika tahu jalan itu macet. So, kita harus punya yang namanya extend time. Kita harus tahu kapan kita akan tiba di suatu tempat. Nah, ketika kita tahu jalanan itu macet secara rasional, otak ini akan berpikir, oh berarti saya harus berangkat lebih cepat. Nah, tapi secara irasional kita akan ya udah nanti aja. Ya macet ya mungkin nggak begitu parah lah macetnya. Ya udahlah gampang aja. So ini udah bentuk contoh dari rasional dan irasional. Nah, keputusan lain dalam hal rasional dan irasional contohnya adalah pada saat teman-teman membeli sesuatu. Seringnya cewek-cewek nih, kenapa sih kita itu bisa punya lipstick lebih dari satu warna? Atau simpelnya kita tuh sering banget ngebeli make up yang sama jenisnya tapi different brand. Ini adalah keputusan irasional. For rasional, kita cukup berpikir kita hanya butuh satu warna base make up dari satu brand, kalau habis baru saya beli. But the irrational ketika muncul yang namanya diskon, muncul yang namanya brand ambassador, muncul yang namanya advantage lainnya, kita akan beli. Nah, sehingga keputusan irasional dan rasional ini irisannya sangat tipis sekali. Tapi berbahaya ketika kita mengambil suatu kebijakan. Tadi yang saya bilang permasalahan ekonominya, simple case-nya adalah kemacetan. Udah tahu jalan yang kita lalui ini adalah macet, harusnya kita punya spending time. Kita punya waktu yang kita habiskan yang jauh lebih banyak, yang harus kita perkirakan gitu ya teman-teman, supaya permasalahan kita ini dapat teratasi. Nah, di sini saya juga berikan contoh ya, dimana kalau kita masuk ke dalam supermarket, teman-teman itu sering bingung banget beli biskuit rasanya sama, tapi brand yang berbeda dan harga yang berbeda. Secara rasional, kita akan berpikir bahwa kita akan membeli yang kita sukai dengan harga yang murah. Tapi secara irasional kita akan membeli dari warnanya yang karena kita suka, dari iklannya karena brand ambasadornya adalah artis atau aktor favorit kita. So, ini akan mulai bermain dalam pengambilan keputusan ya, design thinking. Nah, yang irasional, di sini saya kasih gambar contoh berbagai macam public figure atau kita bilangnya YouTuber. Kenapa sih kita harus menghabiskan waktu kita menonton YouTuber terkenal ini? Simpelnya pada saat dia mukbang, di situ ada ya yang sampai badannya besar banget, terus dia terus-terusan mukbang gitu teman-teman. Atau tadi kita yang terlalu mengidolakan salah satu aktor atau tadi aktris, YouTuber, terus kita langsung beli semua brand yang sama kayak dia. Mereka mendapatkan penghasilan yang miliaran rupiah dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita lakukan. Sementara beberapa video-video pembelajaran seperti video ini aja, kita nggak mau merewind, nggak mau kita mengulangnya berkali-kali. So that's irrational choice yang kamu lakukan. Nah, kemudian untuk mengatasi supaya kita tuh tetap terjaga pikirannya dalam menentukan design thinking atau keputusan yang rasional, di sini ada teori ya yang menggambarkan bagaimana sih caranya. Yang pertama harus identifying problem, seperti yang di minggu kemarin saya jelaskan. Ada yang namanya empathize. Nah, sekarang sama, kita identifying problem. Jadi untuk berpikir rasional kita harus tahu dulu permasalahannya apa.
Lalu identifying relevant kriteria. Apa aja yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Tadi yang kita sampaikan di video pembelajaran yang pertama. Ada masalah kemacetan, berarti mungkin ada jalan pintas lain atau saya memilih jalan tol. Tapi kalau ternyata nggak ada jalan pintas lain dan nggak ada jalan tol, as a rational thinking berarti kita harus spending waktu yang jauh lebih banyak supaya kita sampai di tujuan tepat waktu. Lalu weight of the criteria, kita harus timbang. Kalau saya berangkatnya lebih cepat 30 menit, manfaatnya apa? Kalau saya berangkatnya 15 menit jauh lebih cepat, manfaatnya apa? Jadi kamu akan punya kriteria-kriteria sehingga tergambarkan, oke, saya on time bisa sampai di waktu dengan selamat. Lalu ada yang namanya generating the alternative. Tadi ketika jalannya yang macet, tapi kita punya kriteria lain. Tapi kalau misalnya jalannya macet kita nggak punya another kriteria, nggak ada yang harus kita bobotkan untuk kita skorkan terhadap alternatif, ya monggo aja kita harus mencari tadi waktu yang jauh lebih matang, waktu yang jauh lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, yang berikutnya adalah evaluate all alternative relative to the criteria evaluation. Teman-teman akan menimbang satu dan lain hal tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kalau saya berangkatnya 30 menit jauh lebih cepat? Manfaatnya apa? Terkadang ada beberapa lokasi rumah ya, kalau saya ngeliat teman-teman yang bekerja itu atau yang harus berangkat sekolah, seperti saya mengantarkan anak saya ke sekolah, mereka lebih prefer berangkatnya jam 6, supayanya sampai cuman 15-20 menit. Ketimbang mepet di jam setengah 7 atau 6.45 itu bisa sampai 45 menit. Sementara jarak waktu tempuh yang sebenarnya cukup ditempuh dalam waktu 15-20 menit. Dan itu hanya di golden hour cuman ada di jam 6 atau 6 sampai lewat 6.15 deh. Tapi karena satu dan lain hal kita mengundur-mundur waktu, akhirnya kita berangkat di jam 6.45, alhasil waktu tempuh yang 20 menit dapat kita laksanakan, ternyata kita menempuhnya selama 45 menit. Nah, itu adalah keputusan yang irasional. Nah, untuk membuat keputusan kita yang juga makin rasional, ada 3 caranya teman-teman. Setelah tadi memutuskan problem solvingnya, kita punya 3 lagi caranya. Yang pertama, repetition. Diulang terus caranya yang tadi. Kita berangkat lebih cepat. Gimana? Nikmat nggak berangkat lebih cepat? Nggak terburu-buru kan? Nggak kena macet kan? Bensin juga nggak habis kan? Kita ulang terus repetition. Lalu ada randomization. Oh, saya random banget nih. Tiba-tiba saya pengen berangkat di jam 6 pagi, besoknya saya mau di jam 6:10, besoknya lagi di 6:15. Is it still golden hour? Masih aman nggak nih gitu buat saya. Nah, yang terakhir adalah grouping. Kalau grouping terkait permasalahan kemacetan memang tidak kita terapkan ya. Tapi contoh grouping lainnya yang dapat saya jelaskan adalah tentang bagaimana teman-teman misalnya memilih untuk berangkat ke salah satu tempat itu bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Jadi tingkat kemacetannya berkurang dan tingkat kepadatan jalan di jalan raya itu juga jadi berkurang. Nah, berikutnya kita udah ingat-ingat tadi ya yang permasalahannya apa, kita tuangkan kembali. Ada empathize, define, ideate, prototype, hingga tes. Jadi ingat di pertemuan minggu kedua, kan di minggu pertama kemarin udah saya bahas, cari 4-5 orang satu kelompok. Sekarang kita akan bahas satu per satu. Idenya apa yang mau kita lakukan define-nya, lalu sampai dengan ke tahap tesnya. Nah, kalau ini adalah contoh teman-teman. Ini contoh dari bagaimana design thinking yang kita miliki saat ini dapat mengubah dunia yang ada. Contohnya misalnya di situ ada design job. Kalau dulu tuh kita masuk mungkin ke salah satu situs ya, terus tampilan situsnya terlalu monoton dari segi warnanya. Nah, sekarang udah ada ini, misalnya ada di design job, ada di fly and fill. Ini adalah contoh-contoh situs-situs yang sudah mulai eye catching. Jadi orang-orang itu ngelihatnya juga menarik, dan kalau kita ngebuka situsnya atau misalnya kita mau berbelanja atau kita mengunjungi suatu website itu lebih informatif. Nah, kemudian pada saat kita membahas tentang design thinking, kita harus memikirkan solusi itu yang enjoyable. Jangan menyulitkan diri kita pribadi. Harus yang usable, bisa digunakan tidak hanya oleh kamu sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh orang yang lain. Ya, dan juga terakhir adalah useful, tidak hanya digunakan saat ini, tapi juga bermanfaat untuk beberapa waktu yang akan datang. Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ada nggak sih negara lain yang udah menerapkan design thinking? Mengubah kebiasaan yang dulunya just so-so, salah, macet, dan lain-lain.
dan sekarang menjadi jauh lebih atraktif dan bisa diterima sama masyarakat. One example of the other country adalah Seoul atau Korea Selatan, ya. Pada suatu ketika saya pergi ke sana, ada yang namanya Station Yuljiro. Orang-orang di Korea itu males juga kayak di Indonesia naik tangga. And then the other situation, pemerintah itu mengubah Yuljiro Station step by step yang ada di stairnya, dia ubah seperti tuts piano. Jadi kalau teman-teman injek tuts piano yang ada di Yuljiro Station, itu akan ada tangga nada do re mi fa sol la si do-nya. Ini yang nyebabin orang-orang itu tertarik naik tangga dan nyebabin juga turis-turis banyak berkunjung ke sini hanya untuk menikmati naik naik kereta api, ya, datang ke salah satu stasiun ini ke Yuljiro untuk dia mau foto, hanya untuk mengasih tahu bahwa ini adalah bentuk dari behavior economic yang diubah dalam atau yang dikemas dalam design thinking. Lalu di other example ada yang namanya Seoul Forest. Seoul Forest itu sama seperti hutan-hutan yang ada di Indonesia, teman-teman. Terbengkalai, banyak daun-daun yang runtuh, banyak sampahnya. Hingga suatu saat presidennya mengubah Seoul Forest menjadi ruang publik terbuka secara gratis. Kalau teman-teman bisa buka di YouTube maupun di Google, lihat aja di Seoul Forest itu justru jadi tempat orang-orang kumpul setiap weekend. Ada grup arisannya juga, ada himpunan mahasiswanya juga, ada kelompok kajian agama dan lain-lain. Atau hanya sekedar turis datang rela jalan kaki dari stasiun karena tidak tersedia angkutan umum, ya. Walaupun tersedia juga dia berhentinya sedikit jauh sehingga prefer untuk dia naik angkutan umum dan juga berjalan kaki tiba di Seoul Forest. Terus di contoh yang lainnya, nah ini sering nongol nih di beberapa drama-drama Korea. Namanya Sungai Cheonggyecheon. Ini adalah pusat kemacetan. Jadi dulunya dia ini adalah jalanan biasa, jalanan raya. Diubah sama pemerintah, kenapa sih kok macet? Kok udah dilebarin jalanannya tetap aja macet? Alhasil presiden mengubah jalanan tersebut menjadi aliran sungai. Memang sebenarnya dulunya adalah aliran sungai, ya teman-teman, tapi ditutup dijadiin jalan. Sekarang dia ubah lagi menjadi sungai. Ini dijadikan tempat syuting, tempat nongkrong, tempat pacaran, tempat kumpul sama keluarga. Alhasil orang-orang kalau dia mau menuju sungai ini udah nggak ada lagi kendaraan pribadi yang bisa parkir di dekat sungai ini. So kita harus menggunakan transportasi umum. Nah, kalau teman-teman lihat dari sekian design thinking, problem solving terhadap economic behavior yang ada di negara luar, ada nggak sih yang diterapin di Indonesia? Jawabannya ada. Ini adalah resolusi yang juga dibuat sama gubernur, wali kota di suatu daerah. Mereka membuat taman-taman untuk berolahraga. Kita nggak harus pergi ke gym, nggak harus bayar gym yang mahal, nggak harus membayar PT. Nah, kita cukup datang aja ke taman-taman kota yang seperti ini, ruang-ruangan publik yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Jadi Indonesia sudah memecahkan permasalahan juga menggunakan economic behavior design thinking. Nah, atau contoh-contoh yang lainnya, di sini teman-teman bisa lihat ada sampah koran plastik diubah jadi gaun. Lalu sekarang kita sudah mengurangi penggunaan botol plastik, sekarang udah marak menjual tumbler-tumbler mulai dari harga Rp5.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Jadi kita sudah mengurangi sampah-sampah plastik dan kita juga sudah melindungi lingkungan sekitar. Nah, tadi itu teman-teman tentang bagaimana kita melakukan penerapan design thinking yang kita hubungkan terhadap economic behavior. Jadi teman-teman makin tahu permasalahannya apa, dan sekarang teman-teman bisa makin banyak idenya, ide-ide apa saja yang dapat kita terapkan terhadap permasalahan sehari-hari. Demikian untuk video pembelajaran tatap muka yang kedua. Saya Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.